Pemirsa NTV Prime Dialog kami lanjutkan bersama saya Patricia Mapalie. Pemirsa, kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 masih terus bergulir. Kita pun masih menanti sidang PK para terpidana yang tidak lama lagi akan berjalan. Di sisi lain, saksi baru yang mengaku tahu dengan situasi sebelum kejadian pun bermunculan. Bahkan ada saksi yang meyakini Vina dan Eki bukan dibunuh tapi meninggal karena kecelakaan. Seberapa berpengaruh kesaksian para saksi baru ini dalam kejelasan kasus Vina dan Eki maupun juga nasib para terpidana? Kita bahas hal ini lebih lanjut bersama dengan narasumber kami yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Teguh Nasrullah, pakar hukum pidana UI. Selamat malam, Pak Nasrullah. Selamat malam, Patricia. Oke, senang berjumpa lagi. Pak Nasrullah, sebelum lanjut, saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu ada salah satu soundbite dari satu saksi baru ya dalam kasus Vina dan juga Eki berikut ini. Iya. Setelah bisa ajan maghrib selesai 10 menitan lah. 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya genit lagi. Nah, gitu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah, setahu saya kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama, sekitar ya 15 menit apalah, langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Baik, pemirsa, itu adalah salah satu pernyataan atau soundbite yang kami ambil dari salah satu saksi baru dalam kasus Vina dan juga Eki. Saya ingin langsung tanyakan kepada Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, jadi melihat ada pernyataan dari saksi baru yang sudah kita dengarkan barusan, dari perspektif hukum sebetulnya bagaimana melihat ada saksi-saksi baru ini? Tapi Pak Teguh, mohon maaf, kami harus beralih dulu ke informasi soal konferensi pers atau demonstrasi di DPR, di mana saat ini ada konferensi pers yang sedang digelar oleh anggota DPR atau pimpinan DPR. Silakan. Mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Kalau tadi Anda punya bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya keputusan itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu belum ada masa, masih sepi. Dan tidak ada komunikasi apapun, tapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara pidana di DPR. Nah, sejak setelah tunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00, kemudian menurut tata tertib tidak dapat diteruskan, sehingga kita tidak jadi laksanakan dia. Pembahasan rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku, kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya. Hari paripurna itu adalah hari Selasa dan Kamis. Nah, tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti rapat-rapat seperti rapat dan pengagendaan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna terdekat kalaupun dilaksanakan adalah tanggal 27 Agustus dan kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah sehingga kami merasa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah lewat. Kalau menurut saya, revisi undang-undang pilkada ini dampak sebenarnya revisi undang-undang pilkada ini sudah dilakukan sejak Januari 2024 dan memang berjalannya perlahan-lahan.
karena keputusan judicial MK kemarin, kita melihat ada keputusan yang mengabulkan tuntutan atau gugatan dari Partai Buruh dan Gelora sebanyak yang terkait, lalu kemudian tapi bisa mengatakan dengan partai politik yang mempunyai posisi, sementara kita tidak digunakan oleh partai dan Gelora. Kami membayangkan betapa kompleksnya masalah yang akan timbul pada pilkada yang tantangannya sudah sangat singkat ini ketika kemudian diberlakukan. Dan kemudian pada revisi undang-undang tadinya tetap mengakomodir permohonan partai buruh dan Gelora agar mereka bisa dan untuk menghindari tatanan pilkada yang sudah disusun demikian oleh partai politik kan tadinya mengembalikan porsi syarat 20% yang dipersyaratkan. Nah, itu tadi banyak sekali yang tanya ya, cara saya tidak. Baik pemirsa, kami mohon maaf kami mengalami gangguan audio terhubung dengan konferensi pers dari pimpinan DPR soal demo hari ini. Tapi nanti kami akan nantikan atau update pembaruan terbaru soal demo yang digelar di gedung DPR, kemudian juga pernyataan dari pimpinan DPR terkait dengan isu yang beredar atau kemudian ramai diperbincangkan di sepanjang hari ini, yakni soal pengesahan RUU Pilkada. Saya akan langsung kembali, kita akan membahas soal kelanjutan kasus Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016. Masih terhubung bersama dengan saya melalui sambungan Zoom, Teguh Nasrullah, pakar hukum pidana UI. Pak Nasrullah, mohon maaf tadi terpotong. Saya ingin langsung ke pembahasan kita hari ini. Kita sudah dengarkan tadi meskipun memang hanya satu pernyataan atau soundbite dari salah satu saksi baru. Tapi kalau dari perspektif hukum, Pak Nasrullah melihat adanya saksi-saksi baru ini, kemudian juga dari sisi etika, mungkin etika hukum, ada saksi-saksi baru di mana beberapa saat lagi akan dilangsungkan PK para terpidana dalam kasus Vina dan Eki. Seperti apa? Gini, sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya ingin menyatakan dukungan dulu terhadap pergerakan adik-adik mahasiswa. Anda memang adik-adik mahasiswa, Anda sudah berada pada jalur yang benar. Anda harus melawan setiap orang, setiap lembaga, setiap kekuatan yang membegal hukum. Kalau saya bicara hukum, bukan hanya hukum pidana. Hukum apapun yang dibegal di negara ini harus dilawan. Lawan. Dan jangan berhenti dengan tiba-tiba ujuk-ujuk setelah menimbulkan kerusuhan karena perlawanan rakyat sedemikian rupa, pembegal-pembegal itu sekarang membatalkan revisi itu. Jangan berhenti. Sampai dapat sanksi kepada para pembegal, pimpinan-pimpinan DPR yang ikut dalam proses pembegalan, termasuk pimpinan-pimpinan balik yang rapat kemarin membegal-begal itu. Suruh mereka mundur sebagai wakil rakyat karena mereka tidak layak jadi wakil rakyat. Karena demi kekuasaan mereka hukum saja dibegal. Apalagi persoalan uang. Bahaya sekali mereka memimpin negara. Begal sampai habis mereka. Baik. Baru sekarang izin saya masuk ke case yang Anda tanyakan. Jadi gini. Ada proses PK yang sudah berjalan ya kan, sudah dikirim. Ada juga PK yang terhadap terpidana lainnya. Nah, saya menyarankan kalau ada saksi baru ini, lakukan proses menjadi sebuah alat bukti. Sehingga ada bukti baru. Caranya bagaimana? Agar menjadi alat bukti. Nah, kalau meminta kepada pihak kepolisian untuk memeriksa mereka dituangkan dalam berita acara, sulit. Oleh karena itu,
saksi-saksi yang dianggap yang baru ditemukan sekarang dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Caranya bagaimana? Prosesnya, serahkan, hadirkan mereka ke pengadilan negeri untuk diperiksa tambahan terhadap perkara yang sudah dikirim. Oke. Periksa tambahan, kirim ke sana. Kalau pengadilan negeri tidak berkenan, misalnya karena berkas sudah dikirim, lakukan dengan datang kepada notaris, membuat keterangan di bawah sumpah di hadapan notaris, kemudian dituangkan di dalam akta notaril, kemudian akta itu dikirim ke Mahkamah Agung, disusulkan segera di dalam perkara yang sudah dikirim. Sedangkan perkara-perkara yang belum diajukan PK tapi masih akan diajukan, ya gunakan juga sebagai bukti tambahan ini. Nah, sehingga bukti tambahan ini bisa dilakukan verifikasi kembali melalui mekanisme yang benar sehingga layak menjadi alat bukti keterangan saksi. Nah, saya selalu menggunakan platform bahwa proses peradilan pidana itu mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan hanya kebenaran formil. Oleh karena itu, tidak boleh ada penyesatan di dalam pembuktian. Nah, meskipun kadang-kadang ada proses-proses yang formil kurang tepat, tetapi demi sebuah tegaknya kebenaran material, hukum acara pidana ini harus berjalan. Jangan sampai nanti ada orang yang dihukum mendapat label narapidana padahal dia bukan pelaku yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu kebenaran material harus ditegakkan. Namun jangan sampai pelaku yang sesungguhnya bisa atau yang sudah dihukum jadi bebas dari label yang hilang. Kemudian bagaimana korban dan bagaimana keadilan bagi korban dan keluarga korban. Makanya saya mengatakan seluruh aparat penegak hukum harus bersungguh-sungguh mencari kebenaran sejati, kebenaran sebenar-benarnya. Yang di dalam bahasa hukum pidana disebut dengan kebenaran material. Oke, jadi jangan Pak Nasrullah, maaf, tadi agak tadi suara Pak Nasrullah agak sedikit terputus, tapi saya ingin konfirmasi, artinya dengan adanya saksi-saksi baru ini bisa menjadi pertimbangan hukum untuk PK yang sudah berjalan maupun yang nanti akan datang? Bisa, dengan syarat saksi-saksi baru ini harus dilakukan melalui mekanisme proses menjadi alat bukti keterangan saksi. Ada dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah para pengacara dari narapidana, baik yang sudah mengajukan PK, meminta kembali kepada pengadilan negeri setempat untuk diperiksa lagi ini ada tambahan saksi. Nah, setelah diperiksa nanti berkasnya dikirim sebagai bukti tambahan. Nah, bisa juga pengadilan negeri itu tidak mau periksa lagi karena berkas sudah dikirim. Nah, kalau dan seperti itu, ia datang ke notaris, hadirkan saksi itu memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan notaris sebagai pejabat publik ya, notaris yang sudah terregister tentunya, bahwa kemudian dituangkan di dalam akta notaril. Akta itu kemudian dikirim ke Mahkamah Agung. Artinya levelnya sama dengan seseorang bersaksi di persidangan atau bagaimana menggambarkan itu? Nah, levelnya tidak sama persis karena kalau di depan persidangan ada cross examination ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim lengkap ya. Tapi ini kan adalah cara minimum untuk bisa dihadirkan dulu. Paling tidak diuraikan keterangan, ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban. Diserahkan pertanyaan-pertanyaan dan dijaga oleh notaril bahwa jawabannya itu murni jawaban si terperiksa di hadapan notaris.
Nah, jadi kepada notaris sudah disodorkan pertanyaan-pertanyaan, nanti notaris tersebut mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti notarisnya membuat pernyataan bahwa telah hadir di hadapan saya seseorang yang memberikan keterangan sebagai berikut dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada yang bersangkutan dengan jawaban yang bersangkutan sebagai berikut. Pertanyaan 1, jawabannya apa? Pertanyaan 2, jawabannya apa? Nah, benar keterangan ini saya berikan dengan dalam keadaan yang sesungguhnya, kemudian itu akta notaris itu adalah minimum yang bisa dilakukan ketika hakim PN tidak bersedia membuka lagi persidangan itu. Prinsipnya adalah keterangan para saksi-saksi yang sudah diperoleh sekarang yang masih di luar alat bukti, belum menjadi alat bukti, dilakukan sebuah proses untuk menjadi alat bukti. Oke. Begitu. Oke, Pak Nasrullah, nanti kan juga akan ada PK 6 terpidana ya. Dari informasi yang kami himpun bahwa nanti dari kuasa hukum itu akan menghadirkan saksi yang kemudian ini akan menjadi novum dalam PK terpidana 6 terpidana nantinya. Dan di dalamnya itu ada kesaksian dari mereka. Ada beberapa orang yang pernah menjadi saksi dalam sidang di tahun 2017 yang kemudian dihadirkan kembali. Apakah itu bisa menjadi novum atau menjadi bukti baru? Karena alasannya adalah pada saat itu di tahun 2017 kesaksian dari beberapa saksi ini tidak diperhitungkan oleh majelis hakim pada saat itu. Kalau begini. Kalau merujuk kepada saksinya sendiri bukan saksi baru. Tapi kalau materi keterangannya bisa saja dituangkan sekarang, dihadirkan sekarang. Nah, saksi bukti baru itu adalah ini terminologi undang-undang ya. Yang dikatakan bukti baru itu adalah bukti yang benar-benar baru diperoleh, yang dulunya tidak ada. Kalau ada, tidak, mungkin putusannya akan berbeda. Nah, namun bisa juga mungkin pertanyaan itu tidak dimunculkan atau dia ingin mencabut keterangan yang dulu. Dia memberikan keterangan yang baru. Nah, kalau keterangannya dia sudah pernah berikan dulu tapi tidak dipertimbangkan, saya rasa itu tidak dimasukkan dalam kategori bukti baru. Karena gini, untuk PK alasannya bukan hanya bukti baru. Bukan hanya novum. Tapi ada lagi kekhilafan atau kekeliruan hakim yang sangat nyata. Jadi sikap hakim yang tidak mempertimbangkan Baik. Halo? Baik, Pak Nasrullah bisa mendengar suara saya dari studio? Bisa. Baik, bisa. Tadi sempat terputus suara Pak Nasrullah. Mungkin bisa diulang kembali, Pak. Jadi gini, untuk PK, alasan PK bukan hanya novum, bukan hanya bukti baru. Berdasarkan pasal 263 KUHP, PK itu bisa karena novum atau bukti baru atau keadaan baru. Bisa juga karena adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim yang sangat nyata. Bisa juga karena ada pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain. Oke. Nah, dalam kasus seseorang yang sudah pernah memberikan keterangan di persidangan, seorang saksi yang sudah memberikan keterangan di persidangan, tapi tidak dipertimbangkan oleh hakim, maka bagian keterangannya itu bisa kita jadikan sebagai kekeliruan atau kekhilafan hakim yang sangat nyata di dalam pembuktian. Artinya bisa jadi novum dong kalau gitu, Pak? Bukan novum. Oh, bukan. Jadi Oke. maksudnya begini, bukan novum karena kalau novum kan baru ada, ini sudah bunyi dulu. Baik. Sudah bunyi dulu, teman tidak dipertimbangkan oleh hakim. Jadi kita jadikan alasan PK-nya bukan karena bukti baru, tapi kekhilafan atau kekeliruan hakim yang sangat. Oke, menjadi alasan untuk pengajuan PK gitu ya?
Karena untuk PK itu ada beberapa alasan yang sifatnya fakultatif limitatif. Fakultatif itu boleh salah satu atau boleh semua. Limitatif itu terbatas hanya yang disebutkan dalam undang-undang. Jadi fakultatifnya apa saja? Novum dan atau ya kekhilafan atau kekeliruan hakim dan atau pertentangan antara satu dengan yang lain. Pertentangan antara satu perkara atau satu putusan dengan putusan yang lain. Jadi boleh salah satu, boleh semuanya, itu alasan PK. Oke. Waktu kita sangat terbatas, Pak Nasrullah. Saya ingin langsung mungkin mengarahkan dialog kita soal nanti PK terpidana. Apa yang harus saya sebagai bagian dari media, Anda sebagai pakar hukum, dan juga masyarakat harus benar-benar cermati dalam PK terpidana nanti? Ya begini, yang harus kita cermati adalah hukum harus tegak. Tetapi hukum harus tegak dengan baik dan adil. Kebenaran dalam perkara ini harus terungkap dengan apa adanya. Tidak boleh ada rekayasa apapun, karena kalau rekayasa sebuah perkara untuk membebaskan pelaku-pelaku, maka rekayasa itu berdampak ketidakadilan bagi korban. Begitu juga, jika rekayasa itu untuk menghukum para pelaku-pelaku, padahal bukan mereka pelaku, maka berdampak kezaliman hukum terhadap warga negara kita sendiri, anak bangsa kita sendiri. Apakah ada di antara kita yang mau ada warga negara Republik Indonesia hukum tidak bergerak adil kepada dia? Dia adalah makhluk Tuhan juga, sama haknya dengan kita. Kita bisa ongkang-ongkang, bisa menambah kursi jabatan di DPR, bisa menjadi wakil presiden, bisa menjadi calon wakil gubernur, bisa kita begal putusan-putusan peradilan, tapi ada orang lain yang nasibnya harus mendekam dalam penjara. Apakah hukum yang seperti itu kita inginkan? Saya akan melawan, tidak mau hukum itu. Saya ingin keadilan tegak kepada siapapun. Oke, baik. Tentu kita kawal terus kasus Vina dan Eki maupun juga PK terpidana nantinya, dan kita kawal Anda terus. media, tadi ada pertanyaan Anda yang belum saya jawab. Ya. Apa yang harus Anda lakukan, media lakukan? Kawal terus. Karena sekarang kalau Anda berharap pengawalan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga negara resmi, jangan terlalu banyak berharap. Mereka sedang mengawal kursi. Bahkan partai politik pun bisa dibegal saat ini. Apalagi keadilan. Oleh karena itu kawal. Kawal. Media adalah lembaga pengawal non formal yang sangat efektif. Kami catat Pak Nasrullah, ini juga dialog malam ini juga merupakan salah satu bentuk kawalan kami untuk beberapa kasus, termasuk kasus juga yang ramai pada hari ini. Teguh Nasrullah, pakar hukum pidana Universitas Indonesia, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan Pak Nasrullah. Selamat malam. Baik pemirsa, dan demikian NTV Prime untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan kemana-mana, program selanjutnya NTV Election akan hadir untuk Anda bersama rekan Desmond Chandra. Terima kasih, sampai jumpa.